Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang suami yang terlalu overprotective sama istrinya karena terlalu cantik. Tokoh utama dalam film ini adalah Seung Ha. Seung Ha dan suaminya yang bernama Gildong baru saja menikah dan mereka memutuskan untuk tinggal di pinggir kota di pedesaan. Gildong sangat beruntung bisa menikahi Seung Ha yang sikapnya terlalu polos dan lugu. Gildong sangat ingin pindah ke desa saat mereka menikah. Oleh karena itu dia membeli sebuah rumah di sana. Dengan pemandangan yang indah, dia meyakinkan Seung Ha kalau mereka akan betah tinggal di sana. Seung Ha yang begitu polos sampai harus diajari kata-kata oleh Gildong. Dia berjanji akan melindunginya selama menjadi istrinya. Setelah puas memperlihatkan pemandangan di luar, Gildong lalu membawanya masuk ke dalam rumah mereka yang lumayan besar. Karena baru pindahan, rumah mereka belum terisi banyak barang-barang. Saking semangatnya, sehabis menikah Gildong langsung mengajak dan mengajarinya untuk bercinta. Tidak perlu waktu lama, mereka pun melaksanakan permantapan. Di sana, Gildong memiliki seorang teman lama yang bekerja sebagai petani dan kurir yang bernama Doyon. Malam itu mereka berbincang sambil mengenang masa lalu mereka saat kecil. Gildong juga cerita kalau dia sudah menikah dan sepertinya akan menetap di sana. Gildong juga ingin meminta bantuan Doyon kalau tiap bulan dia ingin membeli hasil panen dan mengantarkannya ke rumahnya. Doyon tidak keberatan dengan permintaan Gildong. Setelah puas berbincang sama Doyon, Gildong kembali ke rumah dan ingin minta jatah sama istrinya yang sedang membaca buku. Tapi tampaknya Seung Ha tidak mau diganggu dan capek karena tadi sudah main. Kecewa karena nggak dapat jatah dari istrinya, Gildong memutuskan untuk tidur duluan. Pagi harinya, Gildong yang bersiap untuk berangkat kerja disuguhi sarapan yang dibuat oleh Seung Ha sendiri. Gildong terkejut karena istrinya bisa memasak seenak itu. Gildong mengatakan kalau dia akan berangkat kerja dan kemungkinan akan pulang sore. Jadi dia minta Seung Ha untuk tidak keluyuran dan tetap di rumah saja. Gildong bekerja sebagai marketing properti. Dia menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Tidak jarang banyak pemilik rumah yang tidak mau diganggu dan menghindarinya. Meskipun dia teriak-teriak minta kesempatan untuk menjelaskan, tapi banyak yang menolak. Sampai ada yang menyiramnya dengan air. Sudah capek dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Gildong bingung harus kemana lagi. Karena hampir semua rumah yang ada di sana sudah ia datangi. Sementara si Doyon mengantarkan hasil panennya ke rumah Gildong. Dia bertemu dengan Seung Ha dan mengatakan kalau dia disuruh sama Gildong untuk mengantarkan hasil panen. Seung Ha bertanya pada Doyon dari mana ia datang. Doyon bilang kalau rumahnya tidak jauh dari sana, hanya beberapa kilo saja. Tidak mau berlama-lama ngobrol, dia langsung menaruh hasil panennya di belakang. Setelah panen, biasanya Doyon bersantai sejenak untuk istirahat. Lalu dari belakang seorang wanita mendekatinya, dan tiba-tiba ia buang air di dekat Doyon. Doyon terkejut dan memarahi wanita itu. Dia adalah gebetan Doyon yang bernama Yeonjo. Mereka sudah saling kenal. Yeonjo berasal dari kota juga yang tinggal di sana. Karena sudah ketemu sama Doyon, akhirnya dia mengajak Doyon untuk week-week di sana karena sudah lama tidak melakukannya. Doyon mengatakan pada Yeonjo untuk tidak minta week-week terus padanya. Dia sudah tidak ingin melakukan itu bersamanya lagi. Lalu Yeonjo mengatakan kalau dia sudah telat halangan selama 1 minggu dan itu membuat Doyon kaget. Dia takut kalau Yeonjo hamil. Sedangkan Gildong yang habis keliling akhirnya tiba di rumah dan melihat Seung Ha sedang berdandan. Seung Ha ingin jalan-jalan sambil membantu suaminya untuk menjadi marketing. Siapa tahu dia bisa mendapatkan prospek. Saat lagi berada di semak-semak, Seung Ha melihat Yeonjo yang lagi-lagi buang air sembarangan. Seung Ha memberikan salam padanya lalu buru-buru pergi. Seung Ha teringat kalau rumahnya Doyon berada di sekitar situ. Akhirnya dia bertamu ke rumah Doyon yang mungil. Karena tidak bisa memberikan apa-apa, Doyon mencoba mengambilkan air minum untuk Seung Ha. Tapi Seung Ha menyuruhnya untuk tetap di sana. Dia hanya ingin bercerita dengannya. Doyon akhirnya cerita tentang kehidupannya selama di sana. Dia sudah lama hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal saat dia masih kecil. Larut akan cerita dari Doyon, Seung Ha lalu mengacungkan jarinya pada Doyon yang berarti dia ingin bercinta dengannya. Doyon yang terkejut pelan-pelan membalas kode dari Seung Ha dan akhirnya permantapan pun terjadi. Sementara di rumah, Gildong yang bermain kartu sendirian sambil menunggu Seung Ha pulang. Saat Seung Ha pulang, dia langsung menanyakan bagaimana hasil marketingnya. Tapi Seung Ha hanya diam saja, yang berarti tidak dapat. Tapi Gildong tidak mempermasalahkan itu dan memberinya minum.
Seung-ha yang tidak biasa minum bir dengan terpaksa meminumnya. Setelah itu, Gil-dong yang terasa pengen meminta jatah sama Seung-ha. Tapi Seung-ha lagi-lagi menolaknya karena hari itu dia berhalangan. Akhirnya, lagi-lagi Gil-dong tidak jadi enak-enak sama istrinya. Dan tampaknya dia mulai stres karena haknya sebagai suami tidak terpenuhi. Esoknya, Gil-dong tidak sengaja bertemu dengan gebetannya Doyeon saat mereka sama-sama berteduh dari hujan. Di sini, Gil-dong kaget karena Hyunjo mengatakan kebenaran tentang Doyeon dan istrinya kalau mereka kemarin habis bercinta. Gil-dong tampak tidak percaya dengan perkataan Hyunjo, tapi Hyunjo mengatakan kalau dia berkata yang sebenarnya. Gil-dong yang sudah emosi lantas mendatangi Doyeon dan langsung menghajarnya di sana. Dia meminta penjelasan pada Doyeon. Karena terus dihajar, akhirnya Doyeon berkata jujur dan benar kalau dia habis bermain dengan istrinya kemarin karena khilaf. Dia tidak bisa menahan godaan Seung-ha yang terlalu polos dan cantik. Mendengar kebenaran itu, Gil-dong memutuskan untuk membuat perhitungan dengan Doyeon dan istrinya. Dia pulang ke rumah dan memperlakukan Seung-ha dengan kasar. Dia memaksa Seung-ha untuk makan daging yang dia beli tadi. Gil-dong meminta penjelasan pada Seung-ha tentang hubungannya dengan Doyeon. Tapi Seung-ha ketakutan dan hanya diam saja. Karena tidak mau bicara, Gil-dong mengguyur Seung-ha di kamar mandi dan memaksanya untuk ngemut burungnya sampai tersedak. Semenjak kejadian itu, Gil-dong semakin overprotective pada Seung-ha. Dia mengikat kaki Seung-ha yang terhubung dengan tangannya. Dia ingin memberikan pelajaran dan menghukum Seung-ha supaya tidak bisa kemana-mana. Esoknya, Gil-dong keluar dan bertemu dengan Yeonjo. Dia mengatakan padanya kalau dia habis memberi pelajaran sama Seung-ha dan Doyeon atas perbuatannya. Dia berharap hukuman itu bisa membuat Seung-ha jadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Yeonjo senang sekaligus sedih. Dia sedih karena akhir-akhir ini Doyeon tidak mau diajak mantap-mantap dengannya. Mendengar itu, Gil-dong tidak tega. Melihat Yeonjo yang masih mulus dan kencang, akhirnya dia merayunya dan main kuda-kudaan di sana. Sementara itu, Doyeon yang lagi istirahat siang tidak sengaja melihat buku milik Seung-ha yang tertinggal. Dia jadi kepikiran dan berniat untuk mengembalikannya. Sampai di depan pintu rumah Seung-ha, dia mengurungkan niatnya. Dia takut kalau nantinya dia kepergok sama Gil-dong dan terjadi salah paham lagi. Akhirnya dia menaruh buku itu di depan dan pergi. Di dalam rumah, Seung-ha tidak bisa kemana-mana karena ada rantai yang mengikatnya. Sembari minum-minum, dia kepikiran untuk membalas perbuatan Gil-dong padanya sampai dia mendapat kesempatan itu. Tak lama Gil-dong datang dan kembali menyiksanya dengan melucuti semua pakaiannya. Esoknya saat Gil-dong baru pulang kerja, Seung-ha cepat-cepat melayaninya dan membasuh kakinya. Takut kalau Gil-dong mulai ngamuk lagi. Lalu Gil-dong memberinya uang dan menyuruhnya untuk beli rokok di warung. Tapi di perjalanan dia melihat Doyeon yang sedang melamun sendirian. Seung-ha lalu mendekatinya dan mereka pun saling ngobrol. Seung-ha cerita kalau hubungannya dengan Gil-dong semakin memburuk. Dia tidak bahagia hidup dengannya. Dia meminta maaf pada Doyeon karena dirinya Gil-dong sampai menghajarnya. Tapi Gil-dong sudah melupakan semua kejadian itu. Dia juga mengaku salah karena sudah bermain dengan Seung-ha di belakang temannya sendiri. Tapi semenjak itu Seung-ha merasakan jatuh cinta pada Doyeon dan ingin terus bersamanya. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena Seung-ha masih istri sah dari Gil-dong. Sembari Seung-ha dan Doyeon berduaan, Gil-dong masih menunggu-nunggu rokok yang dibeli Seung-ha di Amerika. Dia kesal dari tadi sore sampai malam belum juga kembali. Pas Seung-ha kembali, dia sudah yakin akan dimarahi Gil-dong. Tapi dia memberanikan dirinya untuk melawan. Akhirnya Gil-dong marah dan memukuli Seung-ha dengan tongkat. Paginya saat Gil-dong tidak ada di rumah, Doyeon mendatangi Seung-ha yang terikat tanpa busana. Dengan cepat dia memberikan bajunya supaya tidak kedinginan. Doyeon sedih harus melihat hidup Seung-ha tragis seperti ini. Dia berjanji akan selalu ada untuknya. Sore harinya pas Gil-dong kembali pulang, Seung-ha sudah menyiapkan minuman untuknya. Tapi minuman itu sudah diberi Bodrex dan extra jos yang membuat Gil-dong jadi lumpuh. Seung-ha melakukan ini karena dia ingin membalas semua perbuatan Gil-dong padanya. Dan Gil-dong tidak menyangka kalau Seung-ha bisa berbuat sejauh ini. Malamnya, Seung-ha memperlakukan Gil-dong sama seperti dirinya dengan mengikatnya. Dia memberikan makan Gil-dong dengan paksa sampai belepotan. Seung-ha tersenyum dan akhirnya film pun berakhir.
Itulah tadi alur cerita film Housewife Dealer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya.